Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam bacaan pagi hari ini saya akan mengambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Puji Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema renungan, Aku dalam pengawasanmu. Kehidupan manusia tidak ada yang sempurna, baik di dalam tindakan, perbuatan, perkataan, atau di dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Namun di dalam tindakan-tindakan yang manusia lakukan itu, kita melihat di dalam firman Tuhan, semua yang dilakukan oleh manusia ada di dalam pengawasannya Tuhan. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan itu ada di segala tempat, memandang, memperhatikan, mengawasi. Pengawasan artinya yang pertama adalah penilikan dan penjagaan. Arti yang kedua, penilikan dan pengarahan. Penilikan dan penjagaan di sini, Tuhan melihat, mengawasi dan menjaga untuk tetap dalam kendalinya, supaya umat-umatnya tetap di jalan yang dikehendakinya. Penilikan dan pengarahan yang kedua yaitu Tuhan melihat, mengawasi dan mengarahkan umatnya apabila mulai keluar jalur dan Tuhan kembali membimbingnya untuk masuk di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Jadi pengawasan Allah, Tuhan bukan menjadikan manusia seperti robot. Bagaimana apa yang Tuhan mau manusia harus seperti itu dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kehendak bebas manusia itu yang seringkali membawa manusia melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu bukti kasihnya Tuhan adalah bagaimana ketika Tuhan terus memperhatikan, mengawasi umat-umatnya untuk berjalan di dalam rencana dan kehendaknya. Dan tentunya bagaimanakah pengawasan Tuhan? Bagaimanakah mata Tuhan itu ada di segala tempat mengawasi umat-umatnya, baik itu perbuatan yang jahat maupun perbuatan yang baik. Dan jelas ada perbedaan atau sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh orang benar dan orang fasik, orang yang baik dan orang yang jahat. Tentu saja ada perbedaan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar apa perbedaan dari orang yang baik dan orang yang jahat di mata Tuhan, dan demikian juga dampak serta akibatnya. Yang pertama tentang orang baik. Kalau kita membaca kembali di dalam Amsal pasal yang ke-15, orang baik di ayat 1 dan ayat yang keempat, di sana dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, di ayat 1 dan ayat yang keempat, bahwa nyata sekali perbedaan bahwa orang baik itu dari dalam hatinya yang baik itu akan keluar hal-hal yang baik, dan termasuk salah satunya adalah perkataan yang baik. Di dalam ayat 1 dan ayat yang keempat adalah perkataannya lembut. Perkataan yang lembut ini dampaknya adalah dapat meredakan kegeraman. Dan juga dikatakan seperti pohon kehidupan. Kalau kita disuruh memilih perkataan yang baik atau perkataan yang tidak baik yang harus kita dengar, tentunya kita senang, lebih senang perkataan yang lembut, perkataan yang menenangkan jiwa. Dan itu adalah orang-orang yang mengeluarkan
perbendaharaan baik dari hatinya, yaitu lewat perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang baik. Kemudian di ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh. Ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh adalah orang yang baik itu dia pasti bijak. Dan orang yang bijak dampaknya adalah mengeluarkan pengetahuan. Apa yang keluar dari mulut bibirnya, pengetahuan-pengetahuan yang baik, pengetahuan-pengetahuan yang membangun, sehingga orang yang mendengarnya mereka mendapatkan sesuatu yang baik, termotivasi, dia mendapatkan semangat, dia merasa dibangun, dibangkitkan. Kemudian ayat yang ke-31, orang yang baik itu di ayat yang ke-31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran. Jadi bagian yang selanjutnya adalah orang yang baik itu mengarahkan telinga kepada teguran. Dampaknya apa? Dampaknya bisa membawa kepada kehidupan yang baik. Kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika dia merasakan kehidupan yang baik. Dan orang yang senantiasa memiliki kehidupan yang baik adalah orang yang senantiasa mengarahkan telinganya kepada setiap teguran-teguran yang baik. Karena teguran yang baik itu akan selalu memperbaiki kehidupan-kehidupan yang kurang baik untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau disebut sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang baik. Karena kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengawasi kehidupan kita. Kalau Tuhan senantiasa mengawasi kehidupan kita, tentu saja hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dan berkenan di hadapan Tuhan. Perbedaan yang kedua yaitu tentang orang yang jahat. Orang yang jahat, kalau kita kembali kepada perkataannya tadi di ayat 1 dan ayat yang keempat adalah perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di ayat yang keempatnya, lidah curang melukai hati. Jadi bahwa orang yang jahat dari dalam hatinya memiliki perbendaharaan yang jahat, sehingga yang keluar juga adalah hal-hal yang jahat, termasuk perkataannya. Perkataannya pedas dan dikatakan dampaknya dapat membangkitkan amarah. Kalau kita mendengarkan perkataan-perkataan yang pedas, perkataan-perkataan yang menyakitkan, tentu saja itu tidak enak di dalam hati kita dan juga tidak enak di telinga kita untuk kita mendengarnya. Dan itu bisa membangkitkan amarah, bisa membangkitkan emosi. Dan tentu saja ini akan menjadikan situasi atau suasananya akan menjadi tidak baik, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, bahwa perkataan kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Yang berikutnya adalah suka marah di ayat yang ke-18 ya. Di ayat yang ke-18 yaitu suka marah. Dampaknya adalah membangkitkan pertengkaran. Orang yang suka marah, mungkin yang satunya lawannya berbicaranya baik-baik, tetapi yang lawannya berbicaranya dengan nada marah-marah, dan itu bisa memicu atau memancing orang tersebut juga terpancing dengan kemarahan. Oleh sebab itu kita belajar kendalikan diri, mengontrol diri kita supaya kita dapat menahan setiap kemarahan-kemarahan tidak sampai melukai orang lain. Dari ayat yang ke-25 tentang orang jahat ini, di ayat yang ke-25 adalah congkak. Congkak dampaknya rumahnya dirombak oleh Tuhan. Artinya bahwa kehidupannya bisa kapan saja diporak-porandakan oleh Tuhan. Orang yang congkak, sombong, angkuh, dia merasa lebih hebat, lebih tinggi dari yang lainnya. Dia lupa bahwa Tuhan di atas segalanya. Tetapi ketika Tuhan memperhatikan orang yang congkak, orang yang sombong, Tuhan bisa dengan sekejap mata memporak-porandakan kehidupannya, menghancurkan hidupnya. Karena Tuhan mau bahwa setiap umat-umat manusia mereka memiliki kehidupan yang rendah hati, takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan.
Kalau Tuhan senantiasa mengawasi perbuatan kita, mengawasi tingkah laku kita. Oleh sebab itu kita saat mendengar firman, saat kita mendengarkan teguran, kita mau menjadikan kehidupan kita untuk selalu waspada, menjaga sikap dan perbuatan kita. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kita manusia yang terlihat saja memperhatikan kita, tetapi Tuhan yang berkuasa di tempat yang tidak terlihat, Dia dari sorga memperhatikan kita senantiasa. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, Tuhan mengawasi kita, senantiasa memperhatikan perbuatan-perbuatan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita membaca ayat yang ke-33 kembali di dalam pasal 15, Amsal 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan, takutlah akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi perintah firman Tuhan bahwa kalau kita menyadari Tuhan mengawasi kita, yang harus kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, di pasal 16 ayat 3 bagian A, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Perbuatan apapun juga ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka ketika melakukan segala sesuatu, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, tujuannya adalah supaya Tuhan mengendalikan dan mengontrol setiap perbuatan-perbuatan kita. Saat mulai melenceng atau saat mulai keluar jalur, maka kalau kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, Tuhan dengan lembut akan mengingatkan kita lewat hati nurani kita, akan mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar, kembali kepada hal-hal yang baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita akan melihat di ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi orang benar didengarnya. Sekali lagi, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Orang fasik dan orang benar memiliki perbedaan, bahkan berkatnya pun berbeda, pertolongan Tuhan pun berbeda. Oleh sebab itu pilihan ada di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang fasik atau menjadi orang benar, kita mau menjadi orang baik atau menjadi orang yang jahat. Berkatnya itu tergantung apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Dan kita mengingat senantiasa Tuhan mengawasi kita, Tuhan senantiasa memperhatikan kita apapun yang kita buat. Dia rindu kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan sepanjang hari ini adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita yakin jika kita mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa untuk menerima firman Tuhan ini menjadi rema dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali diisi kebenaran firman Tuhan, menyadarkan kembali bahwa Engkau yang senantiasa memperhatikan, melihat setiap kehidupan kami. Ajar kami, bimbing kami supaya kami tetap melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau pimpin kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.